Ababeng, ketemu lagi di vlognya Poika. Ya, hari ini Poika udah siap-siap sarung tangan deh tadi. Sarung tangan baru cuy, yang kemarin kita beli di City Gross itu loh. Jadi, Poika jadi ngalur ngidul, nggak apa ya. Jadi hari ini akhirnya waktunya kita mindahin bibit-bibit yang udah Poika tanam di vlog sebelumnya di sini ya, yang udah Poika share ke kalian. Nah, sekarang Poika mau mindahin bibit Poika itu di kotak yang udah Poika bikin sama abang di belakang. Gimana prosesnya? Langsung aja ya kita ke TKP. Oke, wih, cepok-cepok. Nah, ini bibit yang udah Poika tanam waktu di video sebelumnya ya. Ini si rucola, tomat, ini ada zucchini, paprika, tomat, cabe. Pokoknya ada berapa juga yang gagal. Jadi yang gagal itu nanti bakalan Poika tanam ulang ya. Jadi sekarang Poika mau mindahin si zucchini dulu, sama rucola, sama tomat. Satu dulu ya. Nanti kalau tempat kotaknya yang lain udah jadi, baru kita pindahin ke tempat selanjutnya. Oke, ini kita bawa dulu. Nih. Up. Udah nemu bunga cuy. Ya, nanti mau Poika tanam di kotak yang situ tuh ya. So, nah abangnya di kotak ini kita bakalan tanam si zucchini, tomat, dan si rucolanya. Tapi sebelumnya mau Poika gempurin dulu karena tanahnya kemarin habis hujan banyak banget, jadi agak keras. Kalau digempurin dulu akan memudahkan kita dalam bertanam. Nah, ini yang udah Poika siapin tadi. Karena si zucchini ini dia makan banyak tempat, jadi untuk satu baris Poika bakalan setengah ini bakal Poika biarkan buat si zucchini. Nanti dia tumbuhnya bakalan gede sih. Sebelahnya sini bakal kita taruh tomat. Di sini Poika nyiapin batang buat ngebantu dia sedikit berdiri, terus sama jepitan. Nah, jadi kayak gini Poika jepit.
Nanti kalau batangnya udah ngebesarin, baru jepitannya kita buka. Ini hanya untuk ngebantu sementara si zucchini biar bisa lebih lebat lagi kayak gitu. Sekarang kita tanam si rucola sama si tomat, oke? Nah, Abang Nay, ini rucola yang udah kita tanam, dan ini tomat. Nah, sekarang saatnya kita siram ya, oke? Ya, Abang Nay, ini stroberi yang habis Poika pindahin dari tempat lama yang di sana itu. Poika pindahin ke sini. Ya, mudah-mudahan mereka betah dan hidup ya. Kita lihat nanti, oke? Di sana ada si Abang yang lagi masang kabel buat si Bob. Si Bob ganti kabel. Jadi tuh kalau kalian lihat, jadi kenapa si Bob bisa kerja di di latar kita itu karena kita pasang kabel di daerah gitu. Jadi tuh sekitar pinggiran sini kita pasang kabel seluruh lataran ya, kok kata ya. Jadi nanti sih bisa gawe. Terus lagi ganti kabel. Ini kabel yang lama. Terus ini kabel yang baru. Itu bukan suara kentut ya, suara sepatu. Ribet emang, tapi ya mau gimana lagi, biar kita kan kalau misalkan harus motong rumput sendiri kan kita terlalu banyak kerjaan ya. Udah kebun juga, pohon juga, terus kalau harus gunting rumput juga, jadi kebanyakan gawean. Makanya kita mau nggak mau pasang ini sekali capek, tapi si Bob tinggal motong nanti, gampang. Nah, ini ada paku plastiknya buat mendem si kabel.
tuh. Terus pakunya itu ada pinggirannya gitu cuy, jadi masuk ke dalam kan. Hur många avstånd mellan en spiken till andra spiken då? Kanske mellan 1/2 meter och 1 meter ungefär. Oh, 50 sampai 100 meter jarak paku plastiknya. It depends on if you are, now we are in a turn, we have to make more. Kenapa diganti po wafer masih bita kabel? Because the old cable was too many interruptions. It has been cut by mistake many times. Jadi kenapa kita ganti kabel yang baru? Karena kabel yang lama itu udah terlalu banyak sambungan karena kepotong sama si Bob karena kesalahan. Kesalahannya begini. Jadi kan tanah kita itu kan nggak rata ya, nggak rata tingginya, kadang ke atas kadang ke bawah gitu. Nah pada saat di area yang kayak apa jeglogan ya, jeglogan apa jeglogan sih kalau bahasa Indonesianya, jeglogan gitu. Jadi si Bob sering macet apa ya, marter, kagak bisa jalan. Terus kabelnya kepotong dia sendiri karena marter di situ kan setiap hari. Kayak di sini nih contohnya. Dia sering banget marter di sini karena ini kan kita bekas bikin kayak buat apa nih, saluran air ya, selang. Jadi kalau kita buka gini, kita masukin selang, jadi bisa buat nyiram tanaman ke yang lainnya gitu kan, karena selang kita kan nggak panjang. Jadi pas kita masang ini, jadi ini agak cegok ke bawah gitu kan. Nah pas cegok ke bawah gitu, si Bob sering marter di sini nih, kagak bisa jalan, licin karena air, dan akhirnya si kabel itu kepotong sendiri sama dia gitu. Jadi ini rencananya juga nanti ini kita mau apa? Kita mau benerin ulang. Terus jadinya si Bob nggak marter lagi di sini. Terus juga si Bob sering marter di pojokan sini nih. Nih. Di pojokan sini sering marter. Akhirnya si abang ngasih batu-batu di samping. Terus samping ini biar dia nggak marter lagi. Gitu, soalnya waktu itu pinggiran sini sama pinggiran ini tuh beda tingginya. Gitu loh Bang One. Nah terus kita lihat yang lain ya. Ini si bunga magnolia udah mau mulai keluar lagi tuh ya kan, sama ini nih kuncup-kuncupnya tuh yang atas juga ya kan. Gitu loh, si abang bakalan nanam kabel dari sini sampai ke ujung situ, baru udah selesai. Terus juga Pak Ika juga punya saluran selang juga di sini tuh, jadi ini memudahkan kita buat nanam. Tuh. Kita buka, colokin selang, langsung udah keluar airnya. Ini si mawar terpaksa Pega potong karena kita mau ngecat rumah tahun ini, jadinya si mawar dipotong biar nggak ganggu pas ngecat. Itu juga makin ini sisirin belum keluar, Yasmin belum. Kita lihat perkembangan apel sudah berbunga belum. Nah, Abang None calon bunga udah keluar deh. Nah, calon bunganya si kedung merah udah keluar. Jadi ini nih tuh, ini si calon bunganya
Tuh ya. Nah, ini calon bunganya. Ini plum ungu udah berbunga juga. Udah banyak sih bunganya. Nih. Tuh. Tuh. Si Royal Gala juga udah mau berbunga. Tuh merah-merah. Ini juga. Tuh mereka juga. Sebentar lagi bakalan berbunga cuy. Plum orange juga sudah mengeluarkan bunganya. Tuh bunganya plum orange. Tuh. Udah banyak cuy bunganya. Tuh bisa kalian lihat. Banyak kan calon bunganya? Pasti kalau calon bunganya banyak, buahnya juga pasti banyak nanti. Amin. Nah ini si red currant, dia udah ngeluarin bibit, bukan bibit sih, calon buahnya tuh cuy. Yuh, kayak anggur ya, si calon buahnya tuh, si red currant ini, cantik. Tuh juga banyak calon buahnya. Kalau blackcurrant tuh. Nah, kalau blackcurrant tuh calon buahnya tuh ngumpet dia. Tuh. Calon buahnya ngumpet. Ini si blackcurrant yang tadi kita lihat. Ini si red currant. Di sini lebih jelas lagi nih red currant. Tuh. Buahnya kayak anggur. Kecil-kecil. Kelihatan kan? Tuh. Kayak anggur. Cherry gimana po cherry? Aduh gelap ya. Si cherry juga udah mau keluar nih bunganya nih. Mana ya? Tuh. Itu gelap ya dari sini ya. Tuh si cherry udah keluar bunganya. Ini juga bahan bunga. Ini juga bakal bahan bunga. Ini si plum kuning. Mereka sih nggak ngelihat bunganya, mereka cuma daun. Tuh, kalau kalian bisa lihat, mereka daun aja ya. Bunganya kemana nih? Jangan-jangan ntar nggak berbuah lagi. Cuma daun doang. Oh tidak, jangan ngambek ya plum. Gara-gara tahun kemarin kelupaan dipetik. Ini si apel winter juga udah mulai keluar dia. Nah ini buah pir juga udah mulai keluar si calon bunganya. Mudah-mudahan tahun ini banyak ya pir ya. Buahnya ya pir ya. Ini si apel winter juga udah pada keluar daun-daunnya. Nah ini kondisi sekarang saat ini, tadi kan strawberry di situ mereka pindahin, terus nanti rencana ini kita mau bikin taman mawar di sini, taman bunga mawar. Ya udah ya Bang None, itu sedikit tentang kebun Poika hari ini tanggal 30 atau 9 ya sekarang, tanggal 29 April 2020.
Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke mas kalian. Terus nyalakan loncengnya di situ, oke? Cepok-cepok. Dadah.